Karnotonegoro, hak didefinisikan sebagai kekuasaan untuk menerima, melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang semestinya didapatkan, dan dapat diterima, tidak dapat diambil orang lain, dan pada hakikatnya hak dapat dituntut secara paksa. Guys, perkenalkan nama saya Ginai Lestari dengan NIM 122110001 dari Prodi Fisika dengan di sini saya akan mempraktekkan implementasi hak dan kewajiban mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen mengampu Ibu Nurfika Ulpah, MPD. Menurut kakak sendiri, hak dan kewajiban di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Oke, menurut pendapat saya sendiri nih, terkait hak dan kewajiban yang ada di Indonesia, tentunya sudah cukup berjalan dengan baik, namun harapannya tetap berjalan dengan baik dan lebih baik lagi, dengan keadilan yang bisa dijalankan dengan seadil-adilnya tanpa harus melihat kalangan atas ataupun bawah. Mungkin itu saja yang Oke, untuk contoh hak sendiri yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama adalah hak untuk contoh hak sendiri yang pertama yang saya sudah dapatkan adalah hak berkependidikan, yang kemudian hak dalam kebebasan berbicara, yang ketiga adalah hak untuk hidup, kemudian ada hak kita mendapatkan keamanan dan sebagaimana kita diperlakukan sebagai manusia. Menurut kakak sendiri, apa yang berikan contoh kewajiban yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk contoh dari kewajiban sendiri yaitu yang pertama ada mematuhi peraturan yang ada di negara kita, kemudian menjaga lingkungan. Kita sebagai warga negara tentunya kita harus menjaga lingkungan kita. Yang ketiga, Sendiri, apa yang dimaksud dengan kewajiban? oke, baik, menurut saya sendiri kewajiban adalah sesuatu tanggung jawab di mana kita harus melaksanakan hal tersebut untuk menunjang keamanan dan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian menurut kakak sendiri, seperti apa contoh dari hak asasi manusia itu? Oke, baik. Untuk contoh dari hak asasi manusia itu sendiri yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama ada hak mendapatkan pendidikan, kemudian ada hak kebebasan berbicara, di mana artinya hal tersebut adalah kita bisa menyampaikan pendapat dengan tanpa adanya batasan. Kemudian yang ketiga adalah hak. Kemudian menurut kakak sendiri, seperti apa contoh dari hak asasi manusia itu? Oke, baik. Untuk contoh dari hak asasi manusia itu sendiri yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama ada hak mendapatkan pendidikan, kemudian ada hak kebebasan berbicara, di mana artinya hal tersebut adalah kita bisa menyampaikan pendapat dengan tanpa adanya batasan. Kemudian Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, karena sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam penjelasan kali ini itu terdapat dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara.